Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Aida Nishita dengan NIM 2205 1214041 dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan literatur demi memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemodelan dan simulasi yang diampu oleh dosen Bapak Bonda Sisya Putra. Di dalam literatur review ini terdapat beberapa aspek pembahasan, yaitu yang pertama penulis jurnal, kemudian judul jurnal, volume, tahun jurnal, permasalahan, tujuan jurnal, lingkup dan batasan, kajian pustaka atau teori, metode penelitian, variabel, temuan, dan pembahasan. Artikel pertama yang saya review berjudul Simulasi Monte Carlo untuk memprediksi persediaan darah. Artikel pertama ini ditulis oleh beberapa peneliti, yaitu yang pertama, Rahmi Darnis, Gunadiwidi Nurcahyo, Yuhandri Yunus, dan artikel ini ditulis pada tahun 2020 dengan nama jurnal Jurnal Teknologi dan Informasi dengan volume kedua, nomor 4 dan halaman 139 sampai 144. Artikel yang pertama ini terdapat teori permasalahan, yaitu yang pertama, jurnal ini ditulis untuk digunakan dalam memprediksi persediaan darah, serta memodelkan variabilitas dalam permintaan dan pasokan darah, serta bagaimana cara memperbaiki keputusan tentang persediaan darah dan meningkatkan efisiensi penyediaan darah di beberapa pusat. Tujuan dibuatnya artikel ini ialah mengembangkan sebuah model matematis yang dapat mengoptimalkan pengelolaan persediaan darah di pusat-pusat penampungan kota. Artikel ini memiliki lingkup dan batasan, yaitu hanya menghasilkan permintaan dan pasokan darah dari data historis yang tersedia dan keterbatasan dalam mempertimbangkan biaya pengiriman dan penyimpanan dalam manajemen persediaan darah. Kajian pustaka dan teori yang terkandung dalam artikel ini ada dua, yaitu yang pertama teori manajemen persediaan, yaitu teori cara mengelola persediaan barang atau produk, termasuk persediaan darah. Yang kedua ada teori simulasi Monte Carlo, ialah metode yang digunakan untuk melakukan simulasi dan prediksi berbagai skenario dengan pengambilan sampel acak dari distribusi probabilitas yang diberikan. Artikel ini memiliki metode penelitian, yaitu menggunakan metode simulasi Monte Carlo untuk memprediksi persediaan darah, serta mengumpulkan data seperti permintaan darah, frekuensi donasi, dan tingkat pemakaian darah dari pusat-pusat penampungan darah. Artikel ini memiliki beberapa variabel, yaitu yang meliputi demand atau permintaan, pasokan, dan jumlah donor, serta tingkat pemakaian darah. Temuan dalam artikel ini menunjukkan hasil bahwa model simulasi Monte Carlo dapat menjadi metode yang efektif untuk membantu pusat-pusat penampungan darah untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan darah dan meningkatkan ketersediaan darah untuk pasien yang membutuhkan. Pembahasan dalam artikel ini yaitu untuk memprediksi persediaan darah dan dapat menggunakan model simulasi Monte Carlo dengan menggabungkan data historis dan pasokan darah serta mempertimbangkan variabilitas di antara faktor-faktor yang terkait. Meskipun demikian, tetap terdapat batasan dalam penggunaan model simulasi Monte Carlo. Artikel kedua yang akan saya review berjudul Prediksi Peningkatan Jumlah Pelanggan dengan Simulasi Monte Carlo. Artikel kedua ini ditulis oleh dua peneliti, yaitu yang pertama Siska Dwi Anggraini dan Gunadi Widi Nurcahyo. Artikel ini dibuat pada tahun 2021 dengan nama Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, dengan volume ketiga, nomor ketiga, halaman 95-100. Artikel kedua ini memiliki permasalahan, yaitu jurnal ini dibuat untuk memprediksi peningkatan jumlah pelanggan dan bagaimana cara mengatur strategi pasar yang efektif dan efisien serta keuntungan dan kerugian dalam penggunaan simulasi Monte Carlo. Tujuan dibuatnya artikel ini ialah untuk mengembangkan metodologi prediksi dalam peningkatan jumlah pelanggan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti juga ingin menguji validitas prediksi tersebut menggunakan metode Monte Carlo serta memberikan rekomendasi dan saran dalam pengambilan keputusan.
Lingkup dan batasan dalam jurnal ini untuk membahas tentang prediksi peningkatan jumlah pelanggan pada satu perusahaan tertentu. Data yang digunakan hanya berdasar data historis yang tersedia, sehingga jurnal ini tidak membahas tentang strategi pemasaran atau langkah-langkahnya dalam meningkatkan jumlah pelanggan. Kajian pustaka dan teori yang terdapat dalam artikel ini ada dua, yaitu yang pertama teori keputusan bisnis. Teori ini digunakan untuk memberikan panduan dalam membuat keputusan yang tepat dalam pengelola bisnis, termasuk untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan pendapatan. Yang kedua ada marketing mix. Marketing mix sendiri adalah konsep inti dalam pemasaran yang melibatkan kombinasi elemen-elemen pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode numerik, di mana digunakan untuk mengevaluasi risiko dan peluang dalam berbagai situasi dengan membangkitkan nilai acak secara berulang dan menerapkan model atau rumus matematika. Variabel yang terdapat pada artikel ini meliputi pembelian pelanggan, seperti harga, promosi, produk, dan distribusi. Temuan dari hasil artikel ini ialah hasil dari simulasi ini tergantung pada desain simulasi dan data yang digunakan dalam analisis. Simulasi Monte Carlo hanya dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan hasil dari berbagai strategi pemasaran, seperti kampanye, penawaran promosi, atau peningkatan kualitas produk dan layanan. Artikel ini memiliki pembahasan yaitu metode ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan proyeksi jumlah pelanggan di masa depan, serta memberikan perkiraan risiko terkait dengan proyeksi tersebut. Namun, jurnal ini juga tergantung pada variabel-variabel yang digunakan dalam simulasi tersebut, seperti data historis penjualan, tren pasar, kondisi ekonomi, persaingan, dan faktor-faktor lainnya. Artikel ketiga yang akan saya review berjudul Discrete Event Simulation for Battery Swapping Station Sizing for Hybrid and Electric Motorcycles. Artikel ketiga ini ditulis oleh beberapa peneliti, yaitu yang pertama Alejandro Lubre, Mauricio Fernandez, Montoya, John Vargas, Gilberto Osorio Gomez, dan Alejandro Montoya. Jurnal ini ditulis pada tahun 2023. Dengan nama jurnal Prosedia CIRP dengan volume 390 dan 136.155. Artikel ketiga ini memiliki permasalahan dalam sektor transportasi, kendaraan hybrid, dan listrik muncul sebagai solusi untuk masalah lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Namun, teknologi ini memiliki tantangan dalam hal biaya baterai yang tinggi, konsumsi energi, dan waktu pengisian. Stasiun pengisian baterai dengan sistem pertukaran baterai muncul sebagai solusi untuk masalah ini, tetapi perlu memastikan jumlah baterai dan slot pengisian yang cukup. Tujuan dibuatnya artikel ini ialah untuk mengusulkan metode untuk memperkirakan parameter ini untuk armada sepeda motor hibrid atau listrik dengan menggunakan simulasi peristiwa diskrit. Lingkup dan batasan dalam artikel ini terbatas pada sepeda motor hybrid dan listrik di Medellin, Kolombia, yang digunakan untuk layanan pengiriman rumah. Kajian pustaka dan teori dalam artikel ini ialah peristiwa diskrit, yaitu teknik pemodelan sistem dinamis di mana waktu bergerak dalam langkah-langkah diskrit. Ini memungkinkan pengguna untuk menentukan kejadian dan perilaku sistem dalam setiap langkah waktu. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan simulasi peristiwa diskrit untuk memperkirakan jumlah baterai dan slot pengisian yang diperlukan untuk stasiun pertukaran baterai. Rute dibuat untuk mensimulasikan perilaku armada untuk melakukan pengiriman rumah, dan konsumsi energi untuk setiap perjalanan diestimasi dengan model partikel dinamis. Selanjutnya, jumlah baterai, slot pengisian, dan sepeda motor yang beredar bervariasi untuk setiap skenario dalam simulasi peristiwa diskrit. Variabel yang digunakan dalam artikel ini meliputi jumlah baterai, slot pengisian sepeda motor yang beredar, waktu tunggu rata-rata, permintaan energi sepeda motor, jumlah siklus baterai yang dicapai dalam setahun, dan jumlah layanan yang dilayani. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah baterai, slot pengisian, dan jumlah siklus baterai yang dicapai dalam setahun, yang bervariasi tergantung pada teknologi sepeda motor. Sepeda motor hibrid menghasilkan permintaan energi yang relatif rendah, secara bersamaan mengurangi penggunaan baterai dan menghadiri stasiun pengisian lebih sedikit daripada sepeda motor listrik.
Pembahasan dalam artikel ini yaitu simulasi peristiwa diskrit dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah baterai dan slot pengisian yang diperlukan untuk stasiun pertukaran baterai. Dalam penelitian ini, hasil simulasi digunakan untuk mengidentifikasi dasar perancangan stasiun pertukaran baterai di Medellin, Kolombia. Teknologi sepeda motor juga mempengaruhi jumlah baterai, slot pengisian, dan jumlah siklus baterai yang dicapai dalam setahun. Hasil penelitian ini dapat membantu operator dan pengguna untuk memperkirakan biaya dan efektivitas dari stasiun pengisian. Artikel keempat yang akan saya review berjudul Simulasi Sistem Pelayanan Rawat Jalan Pasien menggunakan simulasi kejadian diskrit. Artikel keempat ini ditulis oleh empat peneliti, yaitu yang pertama Della Zilfitri, Velka Andini, Muhammad Rito, dan Yosef Bilki. Jurnal ini ditulis pada tahun 2022 dengan nama Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis dengan volume keempat, nomor 4 dan halaman 160-165. Artikel keempat ini memiliki pembahasan di mana jurnal ini membahas kemungkinan dengan bagaimana meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan rawat jalan pasien melalui penggunaan simulasi kejadian diskrit. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk menguji dan menerapkan teknik simulasi kejadian diskrit dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan pasien. Lingkup dan batasan dalam artikel ini ialah penelitian hanya dilakukan di satu rumah sakit atau klinik tertentu, sehingga tidak digeneralisasikan ke rumah sakit lain atau klinik lain. Dan penelitian ini hanya dilakukan pada sistem rawat jalan pasien saja. Serta penelitian ini hanya mempertimbangkan variabel-variabel tertentu terbatas. Kajian pustaka dalam artikel keempat ini ada dua, yaitu yang pertama teori antrian. Digunakan untuk memodelkan dan menganalisis antrian pasien di sistem pelayanan rawat jalan. Dan yang kedua adalah teori kejadian diskrit, di mana digunakan untuk memodelkan kejadian-kejadian diskrit dalam sistem pelayanan, seperti kedatangan pasien, waktu tunggu, dan waktu pelayanan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel keempat ini ialah metode penelitian simulasi sistem pelayanan rawat jalan menggunakan simulasi kejadian diskrit. Dengan memodelkan sistem pelayanan rawat jalan pasien, metode ini umum digunakan karena dapat memberikan hasil yang akurat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam bidang pelayanan kesehatan. Variabel yang terkandung dalam artikel ini ialah variabel input yang berisi jumlah pasien, jenis penyakit, dan waktu kedatangan. Kemudian ada variabel proses, yaitu waktu pendaftaran, waktu pemeriksaan dokter, dan waktu menunggu obat. Dan yang terakhir ada variabel output, yaitu waktu tunggu pasien, jumlah pasien per hari. Temuan dalam artikel ini ialah waktu tunggu pasien dan pelayanan dapat diperkirakan dan dikurangi. Jumlah pasien dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah dokter, serta sistem pelayanan rawat jalan dapat diatur dan dikontrol. Pembahasan dalam artikel keempat ini ialah hasil simulasi yang menunjukkan bahwa simulasi kejadian diskrit dengan meningkatkan jumlah staf perawat atau memperbaiki sistem antrian. Kinerja sistem pelayanan rawat jalan dapat lebih ditingkatkan, serta mengurangi waktu tunggu pasien dan mempercepat waktu pelayanan oleh dokter dan perawat. Dan artikel kelima atau artikel terakhir yang akan saya review berjudul Simulation Model of the Car Service Inventory Management System Input Parameters. Artikel kelima ini ditulis oleh 3 peneliti, yaitu yang pertama Maxim Logashev, Vitaly Grimon, dan Alexei Kondraev. Artikel ini ditulis pada tahun 2022 dengan nama Jurnal Transportation Research Procedia dengan volume 63 dan halaman 2335 sampai 2540. Artikel kelima ini memiliki pembahasan yaitu yang pertama, manajemen persediaan layanan mobil dan perlunya manajemen operasional dan kuantitasnya di perusahaan layanan mobil. Artikel kelima ini mempunyai tujuan yaitu membangun model manajemen persediaan di perusahaan layanan mobil menggunakan metode simulasi. Lingkup dan batasan dalam artikel ini hanya berfokus pada manajemen persediaan di perusahaan layanan mobil. Input parameter simulasi hanya mencakup model pesanan suku cadang perbaikan mobil. Kajian pustaka atau teori dalam artikel ini yaitu metode simulasi yang digunakan untuk membangun model manajemen persediaan di perusahaan layanan mobil.
Metode penelitian dalam artikel kelima ini menggunakan metode simulasi untuk membangun model manajemen persediaan di perusahaan layanan mobil. Komponen model simulasi meliputi parameter terkendali yang tak dapat dikendalikan, parameter terkendali yang tidak dapat dikendalikan, parameter tak terkendali, dan indikator output. Data input dari simulasi berasal dari pesanan suku cadang mobil yang sebenarnya. Analisis statistik seperti mean, standar deviasi, median, koefisiensi, variasi, asimetri, dan kurtosis dilakukan pada data input. Histogram distribusi dibuat untuk parameter individu. Variabel yang terkandung pada artikel ini ialah parameter yang tak terkendali, parameter yang terkendali, dan parameter terkendali yang tidak dapat dikendalikan, serta indikator output. Temuan dalam artikel ini ialah menunjukkan distribusi eksponensial dari volume pesanan suku cadang. Pembahasan dalam artikel terakhir ini menunjukkan bahwa metode simulasi dapat digunakan untuk membangun model manajemen persediaan di perusahaan layanan mobil dan membantu dalam mengelola persediaan suku cadang secara efektif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa distribusi eksponensial dari volume pesanan dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pengelolaan persediaan. Sekian literatur review yang telah saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.